Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, rasa keadilan publik tampaknya sedang dicabik-cabik. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Korps Adiaksa begitu bermurah hati kepada Edi Prabowo. Meski menyatakan Edi Prabowo bersalah, jaksa hanya menuntutnya dengan hukuman 5 tahun. Itu pun masih dikurangi dengan masa tahanan. Apakah itu adil? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 1 Juli 2021 dengan topik Asa Hukum Kian Redup bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang Anda dalam partisipasi di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, ya. Tetap pakai masker, protokol kesehatan? Harus. Tetap harus ya? Ya. Kita pagi ini tidak membahas soal COVID, kita membahas soal peradilan kita, tetapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline di media Indonesia untuk hari ini. Kartu vaksin jadi syarat perjalanan. Pertanyaannya begini, Bang Gaudens, ini kan disebut-sebut akan diputuskan pemerintah kalau tidak salah katanya hari ini. Nah, ini sudah jadi keputusan atau tidak nih kartu vaksin jadi syarat perjalanan? Karena saya baca katanya Kementerian Perhubungan mengatakan tidak mensyaratkan itu. Bagaimana? Itu kan belum diputusin, ya? Iya, itu dia. Dalam arti belum diumumkan. Kalau sudah diumumkan baru kita tahu apa. Iya apa tidak ya? Iya atau tidak. Tetapi sejauh ini yang dibahas di dalam rapat-rapat itu sudah diputuskan. Di dalam rapat-rapat, tinggal diumumkan. Akan diumumkan sekitar tanggal 3 ya. Karena dimulai tanggal 3. Oh, bukan hari ini ya? Mungkin bukan hari ini, tapi yang pasti itu berlakunya tanggal 3. Ini perjalanan, maksudnya perjalanan semua atau hanya udara ini, Bang? Semua, udara, juga yang penting jarak jauh gitu. Oh, jadi misalnya naik kereta api pun ya jarak jauh, katakanlah Jakarta Surabaya, Jakarta Semarang, itu tetap harus pakai kartu vaksin? Iya, kereta api maupun naik bis itu harus pakai juga vaksin. Sama? Ya. Kartu vaksin itu maksudnya kertas yang selembar yang kita terima setelah vaksin itu kan, Bang? Ya, itu kan bisa dengan teknologi ya. Bisa pakai kertas, bisa pakai QR code di handphone gitu. Oh iya, ada juga di situ ya. Tetapi yang harus kita katakan bahwa ternyata vaksin itu memang penting ya. Karena itu jangan menolak di vaksin. Kenapa penting? Kalau Anda menjadi penggemar sepak bola, di stadion di Piala Eropa sekarang itu orang tidak pakai vaksin, orang tidak pakai masker. Karena tidak menjaga jarak. Karena semuanya sudah divaksin. Oh, jadi memang ada persyaratan bahwa kalau sudah divaksin baru boleh nonton ya? Di sana? Kalau di sana ya. Oke, baik. Kita harapkan ini bisa berjalan dan jangan sampai nanti ada kartu vaksin jadi-jadian, Bang. Ya, kasus jadi-jadian itu kan pernah terjadi ya. Iya, kita ingat antigen jadi-jadian, yang lain jadi-jadian, jangan sampai ini juga ada jadi-jadian. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini masih terkait dengan vaksinasi. Wakil Presiden meminta sentra vaksinasi diperluas. Nah, ini menarik, Bang, ada hikmah di balik meningkatnya angka COVID adalah, kalau saya lihat di banyak tempat yang mengadakan vaksinasi itu biasanya penuh, Bang. Ketika pendaftaran itu dibuka, tidak sampai 1 jam pasti penuh. Ini bagaimana, Bang? Iya, hari ini tanggal 1 Juli ya. Iya. 1 Juli itu sudah dicanangkan jauh-jauh hari oleh Presiden Jokowi untuk vaksinasi dosis 1 juta dosis per hari. Iya. Ya, mudah-mudahan angka 1 juta itu bisa tercapai. Untuk bisa mencapai itu diperluas tempat-tempat vaksinasinya harus diperluas. Sekarang ini kan seluruh kantor polisi malah dipakai untuk Betul, vaksinasi. Untuk vaksinasi. Iya. Kalau saya pribadi sih tetap menganjurkan gunakanlah seluruh puskesmas yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Atau sama seperti kalau bayi itu kan ada posyandu gitu. Kenapa tidak memanfaatkan fasilitas itu ya. Oke, puskesmas saya rasa juga sudah dipakai, Bang. Belum lama di daerah saya di Tangerang itu juga dipakai.
Dan semoga bahwa vaksinasi ini benar-benar bisa mengejar kekebalan komunal ya, karena kalau tidak repot. Betul, karena itu orang harus tempat vaksin itu, vaksinasi itu mendatangi orang. Jangan kita biarkan orang mendatangi tempat vaksinasi sehingga di sana itu timbul kerumunan seperti di satu tempat di daerah Banten itu. Itu menjadi klaster baru nanti. Itu dia. Ya semoga juga stok vaksinnya cukup dan vaksinatornya juga Bang, karena lonjakan kasus katanya vaksinator itu banyak yang ditarik lagi ke rumah sakit untuk merawat COVID. Ya kalau 1 juta satu hari itu kan minimal untuk dalam 1 bulan itu dibutuhkan 30 juta dosis. Oke. Sementara Bio Farma itu kan baru bisa 17 juta dosis per bulan gitu ya. Baik. Memang butuh banyak vaksin gitu ya. Baik. Kita harap semoga tidak ada lagi yang tidak mau divaksin atau takut divaksin begitu ya. Betul. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2 terkait dengan kapal penumpang. Kapal penumpang KMP Yunis diduga melebihi data manifest. Beberapa teman yang terbiasa menyeberang itu mengatakan, ini kan biasa Leo. Bagaimana Bang? Ya minimal itu ada pedagang asongan, ada pengamen yang tidak tercatat. Walaupun di beberapa tempat dalam berbagai kasus, memang kadang-kadang itu melebihi kapasitas. Sengaja diterima tapi tidak tercatat di manifest itu terjadi di beberapa kasus kecelakaan kapal ya. Anggap saja untuk kasus kali ini, anggap saja ya pengamen masuk, tukang jualan pedagang masuk, asongan kira-kira seperti itu. Oke, dan setelah ini kira-kira akan ada perbaikan tidak di manajemen penyeberangan ini Bang? Kita tuh kan baru sadar kalau terjadi kecelakaan ya. Selalu ada ikhtiar, itu setiap ada kecelakaan itu selalu ada ikhtiar untuk memperbaiki. Tetapi lama-lama lupa juga. Itu dia. Semoga tidak dilupakan ya, karena semangat itu harus terus dipelihara. Karena di dalam editorial Bang Goden dan pemirsa, itulah yang akan kita bahas. Editorial hari ini diberi judul Asa Hukum Kian Redup. Asa itu kan harapan ya, harapan bahwa hukum ditegakkan semakin meredup. Makin meredup atau memang sudah tidak ada nih Bang? Bagaimana Bang? Ya nyaris tidak ada ya. Kita berangkat dari kasus tuntutan terhadap mantan Menteri Kelautan ya, Prabowo, yang dituntut itu 5 tahun penjara. Nah kita beranggapan pertama-tama harus kita katakan tentu jaksa punya pertimbangan untuk menuntut 5 tahun. Walaupun pasal yang dituduhkan, yang dilanggar itu kan pasal 12A. Pasal 12A itu memang di sana itu seseorang, apalagi pegawai ini terkait dengan pegawai negeri atau pejabat atau penyelenggara negara, itu bisa dituntut dijatuhi hukuman sampai seumur hidup. Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun? Maksimal 20 tahun. Kalau Edi Prabowo ini 1 tahun di atas minimal. Ya tentu kita anggap bahwa tuntutan ini tidak maksimal, tidak akan menimbulkan efek jerah. Kalau kita lihat hasil penelitian ICW, sepanjang 2020 itu tuntutan kasus korupsi itu hanya 4 tahun 1 bulan. Maksudnya rata-rata? Ya. Dalam berbagai banyak kasus, ketika di rata-rata itu tuntutan itu 4 tahun 1 bulan. Walaupun kalau dibanding dengan 2019 ada kenaikan sekitar 1-2 bulan lah kenaikannya itu. Semakin tahun itu semakin naik memang. Konon katanya begini, Bang Godens, bahwa sedang berkembang di kalangan penegak hukum, peradilan mungkin khususnya, harapan akan restoratif justice katanya. Jadi bukan masalah menghukum seberat-beratnya, tapi bagaimana mengembalikan mengembalikan kerugian sebanyak-banyaknya. Mengembalikan kerugian sebanyak-banyaknya dan pelakunya, pelanggar hukumnya tidak usah lama-lama, tapi yang penting efektif untuk dibina di dalam lembaga pemasyarakatan nantinya. Tapi kita akan bahas, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 1 Juli 2021, Asa Hukum Kian Redup.
asa hukum kian redup. Rasa keadilan publik benar-benar sedang dicabik-cabik. Penegakan hukum yang semestinya memberikan keadilan justru semakin tak punya malu, memamerkan ketidakadilan dengan menebar keistimewaan kepada mereka yang terbukti melakukan kejahatan luar biasa. Belum lama rasanya rasa keadilan rakyat dihina oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menghadiahi Jaksa Pinangki Sinar Malasari dengan diskon hukuman besar-besaran. Dari hukuman pidana penjara 10 tahun di tingkat pertama menjadi hanya 4 tahun. Belum lama rasanya rasa keadilan rakyat dilecehkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat dengan memangkas hukuman mati kepada 6 penyelundup 821 kg sabu di PN Cibadak, Sukabumi menjadi pidana penjara 15-18 tahun saja. Kini rasa keadilan rakyat kembali dinistakan. Bedanya bukan oleh hakim yang katanya wakil Tuhan, tetapi giliran jaksa yang melakukan. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Selasa 29 Juni lalu, Korps Adiaksa begitu bermurah hati kepada Edi Prabowo. Edi rupanya punya tempat istimewa di hati para jaksa. Meski menyatakan bahwa Edi melanggar pasal 12, huruf A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mereka hanya menuntutnya dengan hukuman penjara 5 tahun. Itu pun masih dikurangi dengan masa tahanan. Adilkah? Tentu tidak. Betul bahwa Edi juga dikenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 9.667.447.219 dan 77.000 US dollar. Benar bahwa bekas anggota DPR dari Partai Gerindra itu juga dituntut untuk dicabut hak dipilihnya sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Namun, tuntutan pidana penjara 5 tahun jelas-jelas menindas akal waras. Tuntutan pidana penjara 5 tahun buat Edi yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan saat melakukan tindak pidana korupsi teramat sulit untuk diterima akal sehat. Apalagi Edi dinilai terbukti menerima suap 25,7 miliar rupiah terkait izin ekspor benih-bening lobster atau benur. Apalagi tindakan itu dilakukan ketika bangsa ini sedang dihantam krisis akibat pandemi COVID-19. Lebih menyakitkan lagi, tuntutan pidana penjara 5 tahun diajukan meski jaksa mengenakan konstruksi pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal ini jelas digariskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Alih-alih pidana seumur hidup. Jangankan penjara 20 tahun. Edi cukup dituntut 1 tahun lebih lama daripada pidana minimal. Tuntutan itu bahkan sama dengan tuntutan kepada seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang terbukti melakukan korupsi 399 juta rupiah pada akhir 2017. Sungguh, jaksa begitu baik kepada Edi. Sungguh, jaksa begitu tega menyakiti hati rakyat. Belum kering luka bangsa ini ketika hakim obral potongan hukuman, jaksa memperarahnya dengan tuntutan super ringan. Dengan kelakuan hakim dan jaksa seperti itu, amatlah berat untuk terrealisasi harapan rakyat agar negeri ini bisa bebas dari korupsi dan narkoba. Kita berharap majelis hakim masih punya hati nurani untuk mengabaikan tuntutan jaksa kepada Edi dan menjatuhkan vonis yang sangat berat nanti. Kita juga berharap majelis di tingkat banding dan kasasi tegak lurus pada garis keadilan dan tidak belok sana belok sini karena ada kepentingan. Di tangan Anda semua, wahai para penegak hukum, wajah hukum kita bergantung. Anda bisa membuatnya membaik atau sebaliknya, malah menjadikannya kian suram, penuh bopeng, menjijikkan. Sulit disangkal, harapan rakyat kepada dunia peradilan nyaris tak tersisa, kian redup. Jangan sampai harapan itu benar-benar sirna, karena akan celaka 12 jika bangsa ini tak lagi punya asa.
Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda di nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Bagaimana, apakah masih punya asa hukum, Bang? Ini karena judulnya Asa Hukum Kian Redup. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Yang pertama ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Gaudens. Ini saya akan ibu-ibu, ya, dengan judul yang dibahas pagi ini. Ya, atau hukum kian redup. Jadi inilah hebatnya Editorial Indonesia nih. Yang tidak terjangkau sama yang lain, dia munculkan. Jadi memang betul hebat. Saya apresiasi itu. Kita digemparkan oleh ada 4. Ya, dalam 2 minggu ini lah, kebelakangan ini. Yang 3-nya Pinangki, kasus narkoba 2. Itu tambah lagi yang kemarin tuh, Pak Edi Prabowo, ya. Jadi mungkin berkemungkinan besar ini para hakim dan jaksa ini mengambil momen ini karena COVID mungkin, Bang Gaudens. Jadi orang tidak terfokus ke situ. Tahu, tapi Bang Gaudens sama dengan krunya media ini fokus ke situ. Jadi ini bagus. Jadi yang saya soroti betul masalah narkobanya, Bang. Kita ini bukan lagi penyapa penyuluh narkoba, nggak impor narkoba. Coba bayangkan, 1,2 ton. Berapa minggu yang lalu ditangkap itu. Langsung Kapolri menyapakan ke daerah-daerah, bikin namanya kampung tangguh narkoba. Bersinar. Tapi ternyata kemarin di Jawa Barat itu 6 mati jadi 15-18. Baik. Pak John, mati jadi 20 tahun. Pak John, pertanyaannya begini, Pak. Ini kan semua yang 3 sudah putus. Kalau yang sedang kita bahas ini kasus mantan Menteri KKP Edi Prabowo baru dituntut, belum diputus. Tapi pertanyaannya begini, kalau nanti diputus juga, itu kan hakim putusannya itu langsung berkekuatan hukum tetap. Hanya bisa banding, hanya bisa kasasi, dan setelah itu ya harus dilaksanakan. Kalau kemudian seperti ini terus-terusan terjadi, Pak John masih punya harapan tidak terhadap hukum kita? Saya ini boleh katakan ini dagelan nih. Kenapa saya bilang dagelan? Ini yang penangkapannya begitu hiruk pikuknya, masa untuk 5 tahun? Coba bayangkan. Jadi ini dia ada apa nih? Disiapkan nih. Nanti hakim bisa sama dengan itu, bisa turun daripada itu. Potong lagi tahanan. Ini betul apa tidak nih? Jadi ini saya rasa nih, Abang Gaudens sama Maiko, mungkin ini orang memakai momen ini, momen apa nih, COVID ini. Supaya orang tidak terlalu fokus begitu ya. Betul. Jadi untunglah nih, Editorial Indonesia ini nih syukur alhamdulillah. Kalau enggak kan lepas daripada. Baik, kita tunggu nanti sama-sama kasus ini bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak John sudah berpendapat dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Gaudens. Pak Gaudensius ya, sorry. Pak Gaudensius. Silakan Pak Vence, silakan Pak. Begini, selamat pagi. Saya berawal dari beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar pelesetan katanya begini Bung Leo. Jaksa itu singkatan dari jadi kaya sesaat. Ya, lalu kalau ini pelesetan aja ini pelesetan. Kalau hakim katanya hubungi aku kalau ingin menang. Nah, yang jadi persoalan di sini Pak Gaudensius, Pak Leo, yang jadi persoalan kita tahu persis bahwa di dalam suatu proses hukum, jaksa dan hakim, terutama hakim, selain dia memutuskan perkara sesuai dengan pasal-pasal hukum yang dilanggar oleh terdakwa, tetapi akan juga diakhiri dengan keyakinan. Kalau hakim berkeyakinan bahwa hukumannya sebegini, ya kita mau bikin apa, Pak Leo? Iya kan? Tidak bisa diganggu gugat ya. Dia punya keyakinan. Iya, justru karena itu kalau topik pagi ini ditanyakan bahwa
asas hukum itu mengaburkan harapan-harapannya masyarakat, ini memang benar. Prosesnya sekarang ini terjadi simsalabim di tengah-tengah penegakan hukum ini. Apalagi sudah jelas-jelas seorang pejabat yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara, hukumannya itu cuma seberapa, tidak ada efek jerah. Saya setuju kata Pak Golden Shoes katakan tadi. Mestinya hukum itu membuat pelakunya ada efek jerah supaya tidak akan ada orang-orang lain di belakangnya dia akan berbuat seperti yang sudah dia laksanakan. Nah, ini yang jadi masalah. Saya kira itu saja, Bung Leo, Pak Golden Shoes. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Golden. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Saya menyoroti memang sistem pemerintahan kita dengan membagi 3 kekuasaan. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu yang pertama yang saya sorot. Ini nanti yang disalahkan pemerintah gitu loh. Padahal pemerintah tidak bisa intervensi hukum. Ini satu. Yang kedua, dalam istilah-istilah hukum kan sering kita dengar extraordinary crime, equality before the law. Seharusnya betul-betul dilaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga begini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan yang isu berkembang sekarang. Ada perubahan hukum gitu lah, perubahan hukum. Jadi nggak usahlah dihukum berat-berat. Kenapa harus ditanggung mereka makannya lagi? Udahlah. Tapi yang penting mau nggak DPR itu merubah restoratif justice ya. Yang mau nggak DPR itu membuat undang-undang seperti yang pernah diwacanakan bahwa seluruh harta koruptor baik yang dia dapatkan sebelum maupun sudah itu dimiskinkan. Ini bukan efek jerah. Ini bukan efek jerah. Efek yang menakutkan. Jadi orang akan takut berbuat. Kita kan memang tadi gambarannya. Kita merasa nggak adil. Ada kepala desa korupsi 300 sekian juta, kenanya 5 tahun. Ini di era pandemi, di era kita dalam suasana perang melawan suatu bahaya yang sangat besar bagi negara. Mereka masih tega menghasilkan uang negara. Nah ini yang kita sesalkan. Nah, tolong restruktur justice itu tolong dilaksanakan. Robalah DPR, tolong buat, beranikanlah. Kalau mereka betul-betul punya komitmen untuk memberantas korupsi. Seluruh harta, siapapun yang korupsi, baik didapat sebelum maupun sesudah korupsi, itu disita milik negara. Ini yang akan membuat orang takut, bukan membuat orang jerah, membuat orang takut untuk berbuat. Tapi konsisten melaksanakannya, bilang. Kalau terbukti, kalau hakim udahlah, sekarang tuh kita nggak bisa ngomong dari dulu seperti yang disampaikan Pak Vence. Baik, terima kasih. Habis perkara, udahlah, begitu itu udahlah. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. 3 penelpon, geram kelihatannya Bang Godens, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godens, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Ada 3 orang ya, ada Pak John Veto, Pak Vence, Pak Edward. Kalau saya merangkum semuanya kelihatannya sudah mulai, ya itu tadi, mulai mempertanyakan apakah masih ada harapan terhadap lembaga peradilan kita. Bagaimana Bang Godens? Ya harapan sih mestinya masih ada ya, karena itu perlu diperbaiki terus-menerus. Kalau kita lihat tren tuntutan terhadap menteri atau mantan menteri yang melakukan korupsi, trennya sih tuntutannya tinggi ya. Tuntutannya tinggi ya? Ya, kita lihat misalnya dalam kasus mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, itu dituntutnya itu kan 11 tahun ya. 11 tahun penjara? 11 tahun ya. Kalau kita lihat mantan Menpora Imam Nahrawi, Imam Nahrawi itu oleh jaksa ketika tuntutan itu menduga atau terbukti menerima suap itu kan 11,5 miliar ya. 11 miliar, ya, 11,5 miliar. Tuntutannya itu 10 tahun. Ya. 10 tahun. Kalau Edi Prabowo ini oleh jaksa itu dituduh menerima 25,7 miliar totalnya. Tuntutannya 5 tahun gitu. Memang kecenderungannya itu turun ya. Sepertinya diistimewakan, padahal kalau kita berpatokan pada pasal
12 ayat A itu, Undang-Undang Tipikor itu mestinya tinggi ya. Karena ini kan penyelenggara negara. Sangat disayangkan sih, sangat disayangkan. Apalagi kecenderungan putusan itu, putusan pengadilan itu kecenderungannya itu dalam tahun 2020 ya. Itu sekitar 37 bulan ya. Rata-rata? Rata-rata itu 37 bulan atau ya 3 tahun ya? 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih sebulan ya? Karena itu jangan-jangan ketika tuntutannya hanya 5 tahun, bisa saja diputuskan itu di bawah 3 tahun. Gitu. Atau sesuai dengan ancamannya 4 tahun kan, minimalnya 4 tahun ya, kan? Minimal 4 tahun ya. Diberikan saja. Kita yakin hakim itu bisa memutuskan di luar yang ditentukan oleh jaksa gitu ya. Nah itu dia Bang, kalau begitu, kalau seandainya kasus mantan Menteri KKP ini benar seperti yang kita duga bahwa hanya sesuai dengan tuntutan 5 tahun atau bahkan bisa lebih karena tuntutan minimalnya 4 tahun, pertanyaannya adalah itu kan nanti begitu diputus kan langsung mengikat kecuali ada banding. Harus dianggap bahwa belum bersalah sebelum ada putusan yang final. Yang final dan mengikat. Tapi katakanlah kita bicara soal 3 kasus tadi. Beberapa pemirsa sudah mengatakan kan ada mantan jaksa Pinangki, ada 2 kasus narkoba yang diputus di pengadilan tinggi ternyata menjadi lebih ringan daripada tuntutan awal di pengadilan negeri. Itu sebenarnya ini apa yang terjadi Bang? Apakah memang benar-benar ingin membuat kemudian lebih berdamai begitu atau bagaimana Bang? Ya memang banyak sekali teori tentang ini ya. Ada yang mengatakan untuk apa sih dihukum berlama-lama di dalam penjara, toh negara harus menanggung juga biaya hidupnya di dalam penjara. Dan biaya hidup itu semakin tinggi sekarang. Apalagi penjara itu penuh. Jadi di masa COVID ini susah ya? Perlu juga jaga jarak di dalam penjara kan? Mencegah supaya tidak terkena COVID. Lebih baik tidak terlalu banyak orang di dalam penjara karena itu terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan tanpa lewat pengadilan, tanpa pengadilan. Tapi kalau korupsi, mestinya sih kalau dulu kan kita berpikir korupsi itu harus dihukum seberat-beratnya supaya orang itu efek jera. Ternyata efek jera itu salah persepsi kita selama ini. Kita selalu menganggap bahwa efek jera itu kalau dihukum seberat-beratnya. Di dalam perjalanan ternyata orang tidak pernah takut untuk berbuat korupsi karena yang dipikirkan itu kan paling dihukum seberat-beratnya sampai di dalam penjara dibiayai oleh negara. Orang itu tidak takut dihukum, yang ditakut itu miskin. Itu pertanyaan yang bagus karena tadi salah satu pemirsa juga mengatakan sudah dimiskinkan saja. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu kemudian bisa diputuskan sebagai katakanlah hukuman pokok begitu. Tapi kita harus jeda lagi Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau kita berharap bahwa hukuman untuk koruptor itu membuat dia jera, dulu saya selalu mengatakan harusnya dihukum mati, tapi sekarang mulai mengemuka dimiskinkan saja karena katanya koruptor lebih takut miskin tetap hidup daripada dihukum mati. Nah ini bagaimana Bang? Ya, kenapa dalil lebih takut miskin daripada mati? Karena kalau dalam kasus narkoba misalnya, sudah berkali-kali orang dihukum mati, tetap saja ada. Orang tetap aja melakukan kegiatan yang sama. Bandarnya muncul lagi ya. Demikian juga judi, dihukum sebanyak-banyaknya. Tadi saya sebut misalnya mantan Menteri Nahrawi misalnya, itu tuntutannya sampai 10 tahun atau si Surya Dharma Ali dituntut 11 tahun. Tapi tetap saja menteri kembali lagi. Ada lagi yang korupsi. Mengapa dia korupsi? Salah satu tesisnya itu adalah dia tidak mau miskin, walaupun uang untuk seorang pejabat negara itu sudah banyak gitu. Lebih dari cukup seharusnya. Negara sudah menjamin hidupnya kalau perilakunya normal.
kalau perilaku tidak normal, membiayai yang bukan menjadi tanggungannya, biaya yang lain-lain, memang membutuhkan biaya yang banyak. Karena itu satu-satunya tesis yang bisa dipertanggungjawabkan itu harus dimiskinkan. Orang takut miskin, sehingga dia melakukan korupsi. Nah kalau itu kan harus masuk ke nanti perubahan di KUHP mungkin Bang, karena kalau mau masukkan ke hukum pokok, kan harus dimasukkan di dalam undang-undang, bagaimana? Nah benar sekali Leo. Rancangan undang-undangnya sudah sering dibahas, bahkan di editorial juga sudah sering kali dikatakan. Tetapi memang mentoknya ya lagi-lagi yang banyak melakukan korupsi itu yang membuat undang-undang juga gitu. Oknum ya? Ya pasti oknum lah. Oknum. Di pemerintahan juga kan seperti itu, oknumnya. Kalau begitu Bang, apakah kita masih bisa berharap Bang? Kita masih bisa punya asa terhadap hukum kita? Ya asa itu harus tetap dipelihara. Cuman kalau asa itu semakin redup, bayangkan lampu minyak itu, ketika minyaknya mau habis itu remang-remang. Dan kejahatan itu selalu ada di tempat remang-remang gitu. Nah jangan sampai asa itu tanpa asa sama sekali. Kalau tanpa asa, kejahatan jauh lebih banyak lagi, korupsi akan jauh lebih banyak lagi. Karena itu kita nyalakan terus obor harapan itu, sehingga walaupun kali ini dituntut rendah, mudah-mudahan setelah kita bicara ya dituntut lebih tinggi lagi. Tapi bukan tuntutan yang paling penting. Putusannya. Kita nantikan sama-sama dan kita doakan Bang, karena sebagai orang yang percaya masih ada Tuhan begitu ya. Ya hanya berdoa yang bisa dilakukan sekarang. Tenang Bang, kalau kita menjadi orang benar, doa kita besar kuasanya. Terima kasih Bang Gaudens, kita ikuti nanti perkembangannya. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, kita berharap majelis hakim masih punya hati nurani untuk mengabaikan tuntutan jaksa kepada Edi Prabowo dan menjatuhkan vonis yang sangat berat nantinya. Kita juga berharap majelis di tingkat banding dan kasasi tegak lurus pada garis keadilan dan tidak belok karena ada kepentingan. Jangan sampai asa atau harapan itu benar-benar sirna. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Terus pakai masker Anda. Selamat pagi. Metro TV